Selamat datang di Sejarah Manusia. Jangan mati sebelum Anda menciptakan sejarah. Gila. Sama gua Givari Dan gua Anggi, host yang akan dikontrak sama MTV Asia. Oke, yang sudah siap bermain bersama PSIS Semarang. Kenapa PSS? Ini jago main bola? Enggak juga. Seneng aja PSIS. PSIS Sleman gua seneng. PSS Sleman. Ya, membara. Betul. Ya kan? PSIS Sleman di YouTube seru nontonnya. Iya sih, di YouTube dia paling banyak Paling saya. banyak. Bener. Oke. Aduh. Gila. Kembali lagi nih di episode yang sudah sangat banyak. Gimana setelah Anda menonton Menyaksikan. video-video di Jakbar? Betul. Sangat-sangat funny, bukan? Kasih komentar yang banyak. Kasih komentar yang Siapa banyak. tahu aja ke depannya Jakbar ngadain giveaway tapi Betul. dicarinya dari yang episode pertama sampai Oh, akhir kan. Maksudnya iya, yang konsisten nonton. Dan kalaupun Jakbar bikin giveaway, udah pasti hadiahnya bukan duit. Bukan joran hadiahnya. Menurut lo apa yang cocok? Dibolehin open mic di Jakbar. Iya. Tapi dijanjiin penontonnya ketawa. Iya. Sama dibikinin materi 30 detik sama Didi. Setelah itu Anda dijanjikan umroh bersama orang tua. Janji doang. Janji doang. Janji doang. Episode pada kesempatan kali Pada ini kesempatan hari ini kita akan mendatangkan salah seorang yang telah mencatatkan sejarah di dunia hiburan Indonesia. Betul. Waduh. Di lingkup stand up comedy Di lingkup stand up comedy dan dari Jakbar juga dia maksudnya menciptakan sejarah juga. iya. Dan orang ini sudah ada di Wikipedia harusnya. Harusnya udah ada ya? Harusnya udah ada. Harusnya udah ada di Wikipedia. Berarti dia termasuk orang sejarawan dong. Betul, karena dia juga yang salah satu meneliti binatang-binatang yang mutasi di Chernobyl. Betul, Chernobyl. Iya. Kena nuklir dong. Binatangnya aneh-aneh. Dia salah satu orang yang Oh. memperhatikan lah. Ataukah dia budayawan Betawi? Betul. Jajar Rijal? Bisa jadi. Bisa jadi. Kita tidak tahu. Atau juga dia anak seorang raja dari Samudra Pasai. Waduh. Atau keturunan Samudra Pasai, kita tidak tahu. Apakah dia adalah Marco Polo? Atau dia adalah Thanos. Cincinnya banyak banget. Iya. Kayak Jibolot. Langsung kita panggil aja. Langsung aja kita panggil dan beri tepuk tangan yang meriah untuk Rio Dumatubun. Oke. Wah. Kaget. Cukup kaget. Harusnya Emang kaget. peneliti Chernobyl begitu, Iya. ada Suka muncul tiba-tiba. Kimiawi. Berbahaya. Bukan masker nggak apa? Enggak apa-apa. Lah, Kan nggak kita apa-apa. udah di swab, udah divaksin 2 kali gua. Sudah divaksin 2 kali. Kita sebelum syuting ini kita mengikuti protokol kesehatan COVID-19. Betul, sudah di swab, sudah disemprot. Ini kita di antigen bukan cuma lewat hidung dan mulut, tapi kuping, waduh, cotton bud. lubang bekas tindik. Waduh, lu punya? Gue dulu SMP sering dipakai jarum pentol. Ini kuping gua aja rapat ya. Tolol kupingnya, ininya nempel. Goblok. Boyo banget, boyo. Iya. Ada aja. Gunting bege. Mata gua kecil satu. Ada aja dah gua dah. Kenapa ya? Ya udah. Bagian dari sejarah. Iya bagian dari. Iya benar. Ya, ini dia Rio Dumatubun, salah seorang juara stand up comedy Kompas TV, One juara X, 1 Suci One One X. X. Gokil. Gimana ya kabar, sehat ya? Sehat. Sehatnya lemes banget nih, kayaknya kayak nggak sehat. Sehat dong. Alhamdulillah, Sehat. Sehat. Gini, gimana ya kabar? Sehat. Luar biasa. Gimana ya kabar? Sehat. Waduh. Baru potong rambut nih. Aduh. Yo kayak nanggung deh, gua garisin dikit yo. Iya ya kan lu udah nggak jadi satpam Iya. kok. Botak terus potongan lu. Nyaman. Lebih nyaman. Lebih nyaman. Nggak mau digaris-garisin gitu kayak tadi. Hemat sampo. Betul. Hemat omongan istri. Waduh. Betul. Tapi potongan kayak gini tuh sebenarnya rawan tau. Rawan kenapa tuh? Temen gue pernah pas dulu SD, dia potong rambut kayak gini tau, palanya korengan. Jadi korengan. Gue pernah ngeliat di Instagram
dia potongan kayak gini, dia potong botak. Itu bukan karena dia pengen botak atau alasannya karena gerah rambut panjang, tapi kutunya banyak. Waduh, merinding kalau kutu dibakar ya kutu rambutnya bagus Sama pala-palanya harus diborok. yang pakai torch. Iya. Temen gue juga ada lagi palanya botak. Kenapa tuh? Bukan karena nggak mau dia. Iya. Mau jatuh dari motor, luka di sini kan, jadi botakin sini tanggung botak semua. Jadi Rio ini salah satu komik Jakbar. Yoi Jaguar dong. Dia nih ya sangkatan sama kita ya? Di bawah kalian. Di bawah kita. Oh tapi Sunnya bareng sama gue. Sama gua enggak. Oh lu enggak. Bukannya enggak gitu. Emang lu belum aja, Iya. lu belum Sun. Kecuali kalau lu udah Sun Oh, setelah iya. kita enggak. Bukan itu masalahnya. Seharusnya gua yang Memang di posisi seharusnya kan dia. Gipari, Memang. Sunnya kan. Seharusnya Gipari. Konsistennya enggak. Ya, namanya ada kehalang-kehalang yo. Iya. Dia terlalu keenakan sama surga dunia. Ada minat lain. Ada minat lain ya, Iya, gitu iya, ya. iya. Yang minat yang kalau nggak salah dibenci sama Tuhan ya. Aib lah, aib. Rio nih. Gimana ya awal-awal lu gabung sama Jakbar ya? Kok bisa maksudnya dari mana lu tahu Jakbar terus tiba-tiba Oh ada gabung? itu dulu, gua tuh ikut lomba Bank Mandiri dulu kan, ada lomba Bank Mandiri. Stand up. Berarti lu sebelum Jakbar udah stand up? Bukan, jadi sebelum Jakbar tuh bukan stand up. Baru itu gua nonton, gue suka stand up nonton Suci 3. Nah. Suci 3 terus di Mandiri ada lomba stand up, gak mau ikut tadinya. Heeh. Dicemplungin lah sama teman gua namanya Ripan tuh. Ke sumur. Enggak sih, lebih ke got. Lubang buaya. Lomba buaya. G30 SPK Iya. gitu. Sejarah sih emang. Nah, kan dari apa namanya? Area gua itu untuk lomba di Kanwil namanya. Itu ada 3 orang. Kanwil apa? Kantor wilayah. Aduh ya kantor wilayah. Emang gua nggak tahu dia. Aduh. Terus Ada gua, ada namanya Rifan, ada namanya Tino. Nah, Tino ini pernah dikombutin sama Erwin di lomba Bank Mandiri yang Sebelumnya. Nah, cuman gagal di juara di se-Indonesia, gagal Tino. Cuman perwakilan dari Kanwil. Dia lah orang yang ajak gua ke Jakbar pertama kali. Nih, Oh, karena dia sebenarnya niatnya Ada pengen mau lomba lagi. ini lomba kita diangkat berangkat 3 ya kan. Kalau mau lomba gini katanya lomba stand up harus ada open mic katanya gitu. Latihan lah, lu datang ke Jakbar sama si Tino. Iya, datanglah sama Tino di Cikepau. Cikepau. Lu masih gondrong. Belum gondrong di situ. Udah segini dong. Oh iya, udah gondrong. dikit. Ingat banget. Iya, udah. Ketemu Rijal, lu. Pokoknya dicuekin lah, namanya baru ya kan. Baru wajar. Tapi gua juga lumayan ingat dia pertama kali. Emang gua ngeliatnya bertiga. Ya lu Bertiga. langsung daftar open mic kan? Apa namanya bertiga? Terus perkenalannya emang dari Mandiri. Dari Mandiri. Ingat gua ingat. MC-nya David sama Rigen. MC-nya. Iya. MC-nya David iya, Nurdianta sama betul, Rigen. betul. Gua stand up ngomongin jari buntungan tuh. Jadi buntung. Jari buntung. Emang Udah. jari lu buntung. Untung tuh ya kan. Sebelah dulu. Ini kegigitnya. Ngomongin dari buntung. Nah, itu Mas Apri tuh ketawa kenceng banget. Nah, gua lucu ya. Aprijal, founder Jakbar. Founder Jakbar. Gila, kelihatan jahat orang itu Iya. kalau ngeliat yang cacat-cacat tuh. Gua ngomong tuh langsung dari sepanggung, gimana sih cara gabung di komunitas ini gitu. Oh. Terus begitu turun, Langsung disamperin. Erwin bilang katanya, ya lu sering-sering aja open mic katanya kesini gitu-gitu. Oh, berarti lu sebelum maksudnya lu udah ada setnya tuh udah siap. Maksudnya Udah nulis gua. Oh, langsung nulis. Sebelum ikut lomba itu nulis yang gua pikirin aja, ngomongin jari, ngomongin ini kayaknya lucu gitu aja. Emang jari lu awalnya kenapa bisa buntung? Kok Kena gear motor nih, motor Satria FU. kena gear kan? Gear motor. Gimana caranya ngendarain motor kan di atas? Enggak lagi nyuci motor, motornya cuci motor nih. Lu nyalahin sambil digas. Iya. Masukin. Enggak Ya, coba ceritain. Dari kosan mabok. Dari kosan mabok. Intinya bukan Satria F-nya karena Ya maboknya. udah. Terus Kalau giting. Siang-siang minum amer di kosan. Oh nyuci motor seru nih. Nyuci Habis motor, nyuci, kan. kendara. Jalan. Iya. Minggu-minggu tuh jalan gua ke kantor. Hari Minggu tuh. Nyuci udah bersih, maghrib. Masuk gigi satu muter kan roda ya kan. Iya. Gue liatin kayak ratnya kotor, ada kain gue liat sini. Gue ternyata kewerannya masuk ke gear belakang, ngikut dan dia kan. Tapi nggak berasa kan? Enggak, terus gitu kan, darah nih.
Belum tahu kalau gue putus, gue gini. Kok pendek baru teriak gue. Kok ada momen ya? Kok ada momen seperti itu persekian menit itu ada kali 1-2 menit gue sampai yakinin bener nggak gue bener putus baru teriak aja. Putusannya berarti hilang dong. Awalnya nggak tahu gue di mana putusannya, dibawa ke rumah sakit Sumber Waras. Yang tainya banget tuh susternya bilang, "Mas udah putus." Iya, gue juga udah tahu orang udah pendek ya kan. Orang lu udah ngukur. Iya, udah ngukur begini-gini masih dijelasin juga. Dirapi nama dia pakai gunting, terus suntik 11 kali. Jahit itu 5 apa 4 itu lupa gue. Balik dari situ, gue cari dong, penasaran putusannya kemana, gue keinjok dong sama gue. Pas gue ambil cari gue. Masih ada? Ada. Bagus nggak dibawa kucing. Kucing doyan sih bawa habis. Giri ke kucing aja, lu kejar. Masih ada kukunya segini anjir. Ya Allah. Akhirnya, tapi untungnya jari lu buntung. Ada buat materi ada kan. materi. Nah, yang di lomba Bang itu menang lu juara? Enggak. Oh, tapi akhirnya lu tetap datang ke Open Mic Jakbar. Karena gue anjir seneng banget gue stand up gitu. Oh iya. Tiba-tiba langsung diketawain enak nih gitu. First impression-nya diketawain sih lo ya. Iya. Maksudnya dapat ketawa ya. Terus gue ngelihat apa yang gue lihat itu ternyata di TV, ternyata pas ketemu orangnya kok beda gitu. Nah, itu tuh yang ngebuat gue akhirnya datang lagi. Siapa yang gue komik pertama kali gue ajak foto Rigen. Oh. Demi Tuhan, gue foto masih simpan gue foto. Oh, Rigen udah juara? Udah, itu kan Rigen after juara 2015. Iya, Rigen. Oh, berarti lu setelah Suci 5 ya gabung ya? Abis open mic keduanya, lagi udah audisi street tuh yang lo naik juga, lagi rame-rame Cikepau. Rijal lucu banget tapi nggak lolos. Rijal lucu banget ya kan yang Rere kan yang lolos kan KKN Rere dalam Rere yang setidaknya gini gede banget ya. Ini mesti tau gua, ingat banget gua beatnya. Kita memperkeruh suasana ya kan biar. Kan gue udah deket tuh sama Rijal, maksudnya lumayan kenal di atas. Kan Jopo ada doang kan. Sini aja dulu gift, terus keramaian, keparkiran motor gue. Gimana aja mati lu gini. Naik, gue dulu naik, ya udah begitulah. Oh Rijal nih naik, udah. Lucu banget anjing pecah Rijal. Iya, lucu banget ya. MC Diki tuh iya, MC Diki. Jal, pecah nih Jal, lolos. Senang gitu, lolos. Ngomong anjing. Aci dulu kan yang diumumin lolos. Karena Aci cewek sendiri. Betul, keduanya. Wah, nih dari Jakbar. Wah, bener kan Jal. Re. Kita bikin berantem mereka. Gua rezeki Jal. Tapi lu mulai di open mic pertama pecah itu ya. Pecah ya. Enak berarti ya. Open pertama pecah. Nah, besokannya langsung pede lu. Akhirnya rutin tuh lu. Enggak kan ada kelas dulu kita tuh sama sama selalu ada kombut gitu tuh. Udah pindah ke Heyday. Oh iya. Kan gak lama dari street kan pindah benar. Iya, pindah kafe. Di Heyday mau ke Twitter Jakbar ngumumin ada sharing Ko Ernest sama Awe. Gua datang tuh tapi kan datang juga ada lu ini, tapi kan nggak kenal. Iya. Masih asing lah. Iya, jadi gua mojok di pojokan sendiri aja terus. Ketai. Iya, sama Apri diwinin kan. Enggak apa-apa gabung aja, anak-anaknya asik kok gini-gini gitu. Baru tuh. Nah, tapi tetap aja nggak ada yang negor apa nggak ada. Emang gua ngerti juga kan posisi gua emang pengen tahu aja stand-up gimana gitu. Gue tuh ngerasa kayak bisa kenal sama lu tuh gara-gara Sucai. Nilai tertinggi. Kenapa maksudnya pas pindah ke Heyday emang Sucai langsung Sucai kan? Gak lama itu. Gak lama dari Sucai. Dapat duit tuh ya kalau nggak salah Sucai ya. Iya. Dari Yudakan. MC Apip tuh inget ya, MC Apip kan? Rere sama Rigen MC-nya. Emang di lingkungan stand up tuh biar dikenal sama orang kalau agak pecah ya rajin bikin sesuatu aja. Rere sama Rimawan MC-nya. Iya benar harus bikin sesuatu benar. Iya. Seenggaknya karena orang bingung kan karena di stand up tuh banyak bolak-balik orang kan, ada yang masuk, ada yang keluar, tiap minggu kayak gitu. Terus juga maksudnya ya orangnya kelihatan yang beda banget, emang nyari susah kalau nggak ngeluarin sesuatu nggak akan kelihatan. Dan lu emang dari awal buat senang-senang doang stand up ini atau emang ada niatan? Senang-senang lah. Senang-senang. Berarti lu expect gak bakalan jadi juara Suci? Enggak sama sekali. Nggak ada. Gak ada. Gua ada kepikiran buat
Gue berasa dapat duit stand up, dapat rezeki stand up tuh ya 2018. Job pertama lu? Enggak, job pertama tuh ya waktu di Heyday itu dikasih dari Indra, cuman nggak jadi kan di Tebet. Sama si Reza tuh. Iya. Jadi dapat DP-nya doang 150, ngejobnya mah kagak. Udah dapet uang. Itu uang pertama Seneng kali. banget ya? Seneng banget. Kalau uang pertama kali 100.000 dari Yudakan itulah. Dari stand up. Iya, makanya gue bilang di siang malam udah habisin aja. Bentuk perkenalan gua sama itu kalau nggak salah emang karena momennya pesertanya materi pada kurang-kurang semua ya, makanya dikasih kayak gitu ya. Enggak, justru itu awal-awal kan. Awal Suce. Banyak itu justru karena biar memotivasi pada jalan acara. Karena itu kan enggak, maksudnya komik-komik pertama tuh kayak kurang, makanya dikasih semangat. Oh iya. Iya, nggak tahu deh gue. Nah, dan biar acaranya jalan, dikasih dimingin-mingin hadiah kayak gitu. Karena setahu gua Sucai adalah lomba yang dibikin sama komunitas pertama kali dah. Iya. Bukan Suce itu kayaknya ngopi dari stand up Malang apa mana gitu. Oh, udah ada ya? Iya. Udah ada ya? Di Jabodetabek. Malang mana aja? Balikpapan bikin kayak gitu di kopi di kalau untuk Jabodetabek baru Jakbar yang pertama kali bikin. Dan itu nyari untuk line up Sun selanjutnya. Iya. Sun atau LKS kalau nggak salah. Iya, Sun atau LKS. Tapi emang hype Suce kan gila kan. Gila. Masalahnya tempatnya juga enak, padat. Bener-bener penonton, nggak ada pengunjung itu. Mesen di bawah nggak ada berisik, nggak ada gangguan apa-apaan. Paling mesin kopi doang kalau lagi nge-grinder. Nggak ada. Ada bunyi gitu. Dan itu momen gua Suce itu momen yang gua drop pertama kali Suce. Iya. 6 mau ke 5, 5-nya kan dijanjin panggung kan. Iya. Berarti kok kalau 6 besar tuh kan lagi sampai tangga-tangga kan, sampai tangga-tangga orang nonton. Gila. Gue inget, lu pecah dengan beat yang sholat apa? Kotip. Itu tuh hujan masih ada yang nonton. Yang pas kotip ya, beat kotip yang gue inget. Itu 5 besar, 6 besar itu yang lu keluar. Iya, 6 besar lu Iya, keluar, gua ngebom tuh. Itu lagi rame-ramenya sampai tangga-tangga. Gue inget banget orang dia bikin sabuk-sabukan. John Cena. Emang itu ya? Iya, momen gilanya itu. Bukannya nentuin buat final ya? Enggak. Nentuin buat final. Agak itu. Itu mati-matian lu kelima soalnya. Soalnya nentuin buat final tuh politik temanya yang Iya. Itu abis kotip bener, abis kotip soalnya gue yang milih terus pada mau apa nih temanya politik gue yang keluar anjing. Lu nilai tertinggi di 6 besar. Iya. Nilai tertinggi lu. Nah, gue tuh inget banget nih di 6 besar tuh lu nilai tertinggi. Gue dalam hati gue, gue harus kalahin Reja nih kalau ini kan. Iya. Soalnya gue ngerasa nih, kayaknya lu berempat punya grup sendiri gitu. Anjir, gue udah ngebaca itu nih. Bangsat banget. Karena kita udah. Iya, mereka komut mulu berempat, Rizal, Tian, lu sama nih, tapi ya gua nggak pernah diajakin gini-ginian ini nih sejarah juga nih, fun fact ya kan. Sebenarnya tuh yang sebenarnya deket malah gua, Tian sama Rizal. Anggi tuh nggak deket amat awalnya kan. Tapi ya udahlah, nih siapa lagi selain kita berempat gitu yang kenal kan, kayak Jamal kan di luar Cikepo maksudnya. Iya, paham gua. Jadi akhirnya kita berempat kombut terus dah tuh. Iya. Awalnya nggak ada niatan mau berempat terus kan. Ada. Karena awalnya niatan kombut aja yuk, karena bingung kan kalau tiba-tiba kita mau kombut sama orang kayak Rigen, Indra, Apip, karena kita masih ada gap juga. Jadi bingung juga mau ngawalin kombut. Akhirnya inisiatif berempat. Wah anjir. Dan ternyata rasa malu tuh, nemuin rasa malu nggak lucu gitu. Soalnya kan gue lucu mulu kan. Lolos terus kan. Terus. Ini kayaknya panggung gua nih gitu kan. Tapi yang sebenarnya yang gue expect daripada Reja ya. Maksudnya yang ada ininya, ada personanya kan. Buntung tuh susah banget dikalahin dia dulu. Iya. Buntung tuh kuat banget apaan aja. Karena Pok yang gitu. Iya. Dan yang tahu nggak ya bikin gua kenapa semangat untuk stand up terus? Apa? Omongan sama Sapri. Kenapa tuh? Jadi waktu lu final Sucai, gimana nunjukin gini? Ya. Gini nggak nyampe. Kedalaman. Soalnya kalau gini kan enak, ada bunyinya. Kalau ini nggak ada, kosong aja. Nggak ada ini. Waktu final Sucai di mana tuh? Di Enrico. Kan gue panitia kan ya. Oh iya. Kan panitia, gue ngeliat
Gua kan cukup, jangan cuma peluk gua dulu, gua lagi ngebadan materi. Oh, kayak gini. Anjing ya nanti gua gini. Siapa itu siapa? Gini gua anjing. Soalnya gua lagi ngebadan materi. Gua tuh orangnya ngebengan bukan apaan. Gua gini terus Apri bawa gua keluar gitu. Mas Apri tuh bilang sama gua ini mah masih panggung kecil kata dia gitu. Kalau lu emang serius nanti bisa naik soon gitu. Ya baru tuh gue yang ngerasain jadi soal. Pas di Sun baru tuh karma terjadi. Itu nggak deketin Rio. Udah jangan deketin gua dulu. Gua lagi ngebadanin materi. Pas di Sun dia dirangkul sama Bang Api, gue dirangkul Regen. Iri nggak lu gitu? Anjing. Iya itu, ingin banget gue omongin itu. Banget gue juga rangkul Regen pas kelar. Sampai gue nggak mau ikut foto lu. Nggak mau gue. Dan sampai sekarang belum naik Sun. Lagi itu momen Sun terbaik ya Sun 3 ya. Tapi kalau gue lihat ya, maksudnya dari kita kan maksudnya seangkatan lah. Ya seangkatan itu dibilang. Yang paling konsisten stand up kan dia doang kan? Dia sih. Apa yang bikin lo konsisten? Ini gue tuh pelarian dari rumah tangga yang yang mulai penat di kepala gue gitu. Kondisi gue pada saat itu kan secara ekonomi lagi terpuruk ya bisnis. Oh iya, lu tapi kerjaan lu banyak banget yo. Iya. Apa aja sih? Jualan parfum. Pekerjaan utama? Satpam. Terus jualan parfum. Terus ngisi toko orang, ngisi toko. Ngisi barang. Oh iya, supplier lah. Terus supplier, ngojek online. Terus ya kurir narkoba? Enggak. Jual kapal pinisi. Waduh. Jual beli monyet. Banyak ya. Jual beli monyet tapi. Terus job stand up juga? Ya stand up baru ada itu gua tuh mulai bangkit lagi dari terpuruk tuh 2018 lah. Maksudnya udah bisa nyusun secara kehidupan gitu. Akhirnya masuklah Suci set. 2018 gua menang dulu tuh. Lomba-lomba. Karena itu inget banget gua, inget omongan Apip tuh yang ngasih tahu gua di siang malam. Kenapa tuh? Lu tuh stand up udah bener yo, udah bagus lah untuk ukuran stand up. Apip bilang gitu. Cuman masalahnya lu tuh kayak nggak punya target apa-apa di stand up. Kosong aja. Cuman buat pelarian. Lu penat di rumah doang nih. Iya, berantem di rumah. Iya gitu. Karena Apip ngeliatnya, gua di open mic mana ketemu sama lu. Di open mic-nya ada lu. Dia gitu Apip ngomong. Iya, yang maksudnya dia tuh bisa di Jakbar dulu hampir setiap open mic kan? Nah, tiap minggu open mic. Setiap nongkrong juga bahas materi kan? Iya. Iya. Anak kombut. Wajar sih kalau dia juara. Tiap nggak ngelihat momen aja. Kombut mulu. Maksudnya gue orangnya nggak konsisten gitu ngeliat dia bener-bener stick aja gitu, jalan. Oh akhirnya setelah dibilang sama Apip, ada dah tuh lu target untuk mau ngapa-ngapain. Iya, akhirnya bilang Apip ngomong kayak gini, baru tuh gua ada kayak kesentuh gitu ya, udahlah. Ada lomba Bank Mandiri lagi, tadinya gua nggak mau ikut lomba Bank Mandiri kan, ngapain lah gua mandiri gitu. Terus ada tuh ternyata komandan gua tuh maksa, lu apa-apa kalau izinnya stand up lu apel nggak mau gini nggak mau gara-gara stand up, kira ada lomba stand up lu nggak ikut. Ditekan juga. Ya udah gua ikut tuh di Kanwil gua juara 3. Juara 3 kan yang untuk masuk ke nasional kan 1-2, 3 kan ini. Ternyata yang 1 tuh nggak bisa karena belum ada nomor induk pegawainya. Siapa yang ngalahin lu? Enggak, ada pokoknya OB gitu dah dari mana ada yang ngalahin lu. Nah juara 1 itu Cang Surya tuh kan, Cang Surya. Cang Surya tuh juara 1, gua itu 2, nah gua juara 3 tuh. Terus Cang Surya sama gua masuklah ke nasional karena 1 nggak ada nomor induk pegawai. Di nasional gue juara 1, Cang Surya juara 2. Di nasional. Mau nggak mau dari situ tuh baru ngerasain bener-bener di stand up. Kaget kan, jokotnya korporat kan, mandiri mulu kan. Berapa duit tuh juara? Kecil uangnya 4 juta. Tapi yang nonton banyak. Yang nonton banyak. Di mana itu? Kantor pusat Bank Mandiri Gatot Subroto. Itu jatuhnya kayak Sun lah ya, show gede ya. Iya, itu jurinya Arif Didu sama Bang Danet. Ingat banget gua. Akhirnya lu lolos Suci. Banyak kocak deh sebenarnya. Gua di Kanwil tuh jurinya Ical sama Ari Brata. Ical ketemu di sini 9 ya kan. Di sana Bang Ari Didu sama Bang Danet. Iya. Tahun ini gua jadi juri di Bank Mandiri.
Serta yang jadi juri, mantap, bagus. Makanya Udah ada power sekarang. Udah ada power buat Iya. jadi juri, mantap Rio. Nggak bisa nilai orang lu. Tapi dari lomba bangunan itu era juara terus. Mewakili Jakbar lomba motor uus juara 3. Iya. Mewakili Jakbar lagi stand up Kamis malam juara 1. Dari situ baru Komedi Money Market tuh. Baru tuh ketemu marketnya lebih luas tuh orang tahu. Mengenal lu ya. Dan lu juga banyak bikin show ya kan? Iya. Sohibul Diksi. Terus Dua anak cukup. Iya. Bapak Belur yang pertama ya. Bapak Belur. Itu show sebelum lu masuk Suci kan? Sebelum ada juara apa juga itu. Iya. Akhirnya baru dah tuh lu bener-bener targetin kayaknya gue Suci ini harus masuk deh. Nah, Suci 9 tuh gak mau ikut awalnya. Nggak mau ikut? Suci Wanex? Suci Wanex gak mau ikut gua. Terus kenapa lu ikut? Kayak gua anjir, karena Karena angkatan kita udah nggak ada yang nggak sama TV ya? Iya. Karena online lah enggak. Karena gua udah ngomong sama Erwin, kayaknya kata Erwin, "Udah lu bikin spesial aja," kata Erwin gitu kan. Oh, malah disaranin langsung bikin. Karena dari Komedi Money Market gua dapat 3 kali CMM, satu lagi Kilo Lounge itu. Dari 4 itu gua dapat opener Panji. Iya, Medan. Opener Panji sebelum Suci kan. Iya. Gua 2 anak cukup ngerasa ini bisa jalan nih. Sohibul Diksi pandemi kontrak TV 9 episode. Oh iya. 10 episode OPJ. Kayaknya gua udah enggak usah ini. Target gua kan awalnya Jikom kalah kan gua di final kan. Udahlah ini aja deh. Ya udah jalannya aja. Udah ada penonton lu gitu ya. Udah ada penontonnya nih kayaknya gua nih secara komik walaupun cuman lokal heroes gitu ya kan. Benar. Tapi gua pikir-pikir lagi kok banyak yang ikut juga Suci ya gua ini kayaknya aku nyoba ya. Gua ngomong sama istri gua tuh emang kadang-kadang kayak ini juga kayak tai. Jadi dia yang pertama yang kedua istri lu. Satu-satunya itu ada lagi. Keributan. Gua ikut Firman Indonesia. Iya. Penyisian pertama nilai tertinggi, penyisian kedua nilai ketiga tertinggi. Begitu final juara 8 ya kan. Jauh kan. Terus gua ngomong dengan santai juga bilang, "Kamu tuh kalau kompetisi panjang udah nggak bakal juara, Dem ya." Istri lu ya. Motivasi. Riri lu mah. Laki lu. Sari. Nyari duit buat biayain lu beli bedak. Itu lagi ngebuka pintu rezeki loh. Rezeki harusnya lu berdoa, Sari. Malah lu bikin ngedon. Karena dia banyak banget nungguin momen gua juara tapi nggak juara nih. Iya. Jikom gua nggak juara, pecah-pecah apapun di playoff kan. Iya. Playoff kan sangar banget semuanya manggung tuh. Firman juga gitu. Terus nih akhirnya dia realistis lah. Ya kan udahlah kalau kompetisi panjang mah nggak bakal juara. Cuma gua ngomong gini, ya udah nih, gua mau masuk Suci 9. Gua cuma minta izin lu izinin gua masuk Suci 9 karena kalau lolos otomatis kayaknya kerjaan hilang gitu kan. Kan gua belum tahu izinnya dapat atau enggak dari komandan gua. Betul. Ini udah ditelepon Suci. Belum telepon Suci. Oh, izin audisi. Belum izin audisi. Audisi aja lu mau izin dulu. Izin gua. Bagus. Dia udah pas audisi dia nggak ada di rumah, semua pada ke Garut, jadi gue di rumah sendiri sama adik gue berdua audisi. Akhirnya bikin video dah tuh. Kan langsung sama juri kan, Zoom kan. Lolos lah, golden ticket. Karena malamnya diancam sama Rijal gua. Karena Rijal gini, ya kalau lu nggak dapet golden lu pindah ke Jakpus aja yuk katanya gitu. Anjing kenapa ke Jakpus? Kenapa emang? Tahu lu Rijal diancam gitu kalau lu nggak Suci nggak dapet golden mendingan pindah ke Jakpus aja. Gua dapet golden lah tuh. Malah tadi nggak mau dapat golden biar kan gitu. Biar bikin kagak. Bikin dua kali ya. Masa gua jadi junior Moa nggak mau anjir. Dapat golden ticket. Golden ticket ya, langsung golden ticket. Langsung golden ticket. Terus kuasa sama Rijal. Ya udah kan nggak tahu ditelepon atau enggak kan. Udah ketoplah lah tuh breakdown materi lu. Nah, baru tuh nyabang-nyabangin materi. Ada lu juga kalau nggak salah materi. Iya. Akhirnya lu masih tetap kerja? Kerja. Di Suci tuh lu masih kerja? Kerja terus. Kerja. Sulit banget lu. Sulit asli. Materinya. Orang kantor ngajarin nggak kalau lu lagi colong-colong bikin materi? Itu gua ngomong ke komandan gua kayak siapa komandan Yono? Arianto. Komandan Arianto. Makasih toh. Teman-teman bercanda nih gini. Jadi gua izin sama dia. Awalnya dia nggak tahu Suci apaan. Oh nggak tahu. Iya dikiranya wudu. Iya. Orang awal saya keterima Suci Kompas TV nih. Suci siapa? Suci siapa? Dikira pacar. Dia tahunya Suca, kan Indosiar kan lebih gede kan. Kompetisi stand up dan bukannya Suca itu Indosiar enggak ada nih Kompas TV gua bilang gitu. Terus gua cerita breakdown dari awal tuh gua nih dari gua awal mulai ini bridging dah. Iya bridging terus dia ngeliatin gua.
kayak kasihan gitu. Terus dia yang bikin gua salut juga sama dia. Jadi dia punya dendam sama komandannya zaman dulu karena mau kuliah dibatasin waktunya. Jadi ketika gue dapet kesempatan dia nggak mau nutup, mimpi orang, nggak mau nutup mimpi gue. Mantep banget komandan. Komandan respect. Ente memang jiwa komandannya besar banget. Rezeki ente akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Jangan lupa tiap minggu minta Mario nasi bungkus. Terus dia bilang, ya udah. Tapi serius ya kata dia gitu. Karena dia nggak pengen nih. Lu udah minta izin sama gua. Jangan setengah-setengah. Jangan setengah-setengah. Gua kasih izin, lu harus full nih. Pokoknya selama lu bertahan di situ Senin sampai Rebo lu nggak usah masuk gitu. Sama dia diizinin kayak gitu. Gua yang backup semua tanpa ada orang atasan yang tahu gitu. Dia bilang gua yang tutup lu kata dia gitu. Gua tutupin semuanya nih. Ya, kalau Rebo bisa masuk, tapi Senin Selasa nih kan kata lu kan show-nya kan Senin karantina, Selasanya tampil kan. Pokoknya Senin Selasa yang paling urgent kan gitu. Sama Sabtu Minggu jangan diganggu, kalau mau diganggu ya konfirmasi aja dulu gitu. Udah aman. Semua gue yang backup, tapi cuman satu gue bilang sama lu harus serius nih. Kalau kata lu ini bisa ngerubah hidup lu serius dah kata dia gitu. Doa Komandan Arianto. Komandan Arianto. Iya itu. Gua serius deh jalanin. Akhirnya lu seriusin tuh. Serius beneran serius. Dalam hati gua istri dukung, kerjaan dukung nih, apalagi nih Rijal dukung, nggak ada Jakbar dukung ya kan, nggak ada alasan lagi dong gua. Jokowi presiden. Lu yang dukung kan? Iya. Jokowi lu yang dukung. Udah dapat tiga-tiganya nih. Orang terdekat lu. Istri lu masih underestimate lu tuh. Awal-awal. Sampai show ke berapa tuh? Dia underestimate. Dia mulai enggak tuh show 11 tuh baru ngeliat, nih kok bisa selucu itu gitu. Show 11 tuh lama lu, Jak. Enggak, 11 besar, sorry. 11 besar. Suci kemarin berapa besar? 16. Iya. Pokoknya pas tema ini yang apa namanya? Anjingnya Rijal. Mas. Enggak, Rijal ngatain gua komik baru tuh, terus gua bahas tuh. Iya, itu tuh. Makanya tapi kan lu berarti juga secara materi lu ngubah dari buntung ke satpam kan? Iya. Akhirnya. Kayak gitu. Itu iya. Karena di Suci lu image-nya jadinya satpam. Karena balik lagi emang Rijal dukunnya ya di Jakbar ya kayaknya. Karena Rijal bilang, nih dia abisin dulu materi satpam nih. Lu materi satpam cabang-cabangin kemana aja. Lu abisin semua materi satpam nih. Tapi Suci awal-awal lu bukan ngebahas satpam, apa langsung satpam? Gue tuh cuma punya materi satpam 3 menit. Gue pakai buat audisi. Iya. Karena gue bikin ini materi yang paling aman yang pernah gue tulis gitu. Sisanya kan kalau stand up open mic aja gue materinya ngaco semua. Orang miskin ditendang. Kucing dibanting. Kenyataannya juga gitu lagi. Parah, kayak pernah nginjek kepala anak kucing. Itu yang Gak bercanda. Kalau pala anak yatim pernah sih. Gak apa-apa sih. Itu dari 3 menit itu ya awalnya bisa masuk Suci itu. Gak sia-sia ya lu setiap ngobrol kombut. Gak sia-sia orang sih kesel gue. Iya, tapi tuh maksudnya ada yang feedbacknya lumayan juga kan ya, maksudnya yang banyak yang ngasih feedback. Berasanya karena gue itu yang berasa gue bilang tadi, open mic keliling itu ternyata ngaruh ke mental, sama ikut banyak lomba ngaruh ke mental. Gue jujur iri banget gue sama Anggi. Di lomba apa aja ada ya kan? Pejuang lomba. Gue pernah diajak sama dia sekali di Atma Jaya. 2 kali gue pernah diajak sama lu. Lomba di Atma Jaya sama di Pluit, inget banget gue. Sama itu gue tuh punya ego ngalahin siapa gitu. Lu ada ego? Ada ego itu gue. Emang harus ada ego itu. Tapi di Suci, lu merasa lu paling kurang apa dari dalam diri lu sendiri kalau melihat peserta yang lain ya? Itu kan sampai gue sama psikolog dibilang overthinking gitu karena sering ngedengerin materi orang. Sampai akhirnya di berapa besar tuh lu maksudnya kayak ada feeling anjir gue kayaknya bakal juara. Iya. Oh nggak ada, gue sampai nggak ada sama sekali. Nggak ada sama sekali. Bahkan di final lu di final nggak ada. Masa? Nggak ada. Gue nggak pernah mikir itu. Nah gue tuh cuma mikirnya ini gue cuma dua yang gue pikirin. Kalau close mic dalam keadaan pecah karena yang lain lebih lucu dan pecahnya itu bukan pecah close mic bukan gara-gara ngeblank karena pecah semua rata tapi nilai gue paling kecil lah itu nggak apa-apa.
kedua, gue tiap minggu lolos, udah target gue cuma 2 itu. Sama Suci, nggak pernah targetin juara gue. Berarti lu berarti nggak ada ekspektasi apa-apa ya? Cuma kalau ngomong juara paling di hati doang. Siapa sih nggak pengen juara sama Suci gitu doang. Cuma kalau tapi kalau buat feeling, anjir gue kayak juara nih, nggak ada. Nggak ada. Tapi setelah ini final babak kedua yang gue pakai seragam Sapam turun. Selega-lega itu baru orang lain inputnya, yuk kayaknya juara deh, kayaknya juara apa iya gitu, kayak cuma di kepala itu kayak nimbulin harapan doang, apa iya ternyata bener gitu doang. Apa ya yang berubah ya setelah lu jadi juara, dari lingkungan sekitar lu, dari keluarga lu, dari Sari, dari pemasukan ekonomi, apa aja yang kira-kira berubah drastis dari banyak banget. Salah satunya dibikin patung. Batis tuh udah sekelas Bruce Lee lu. Ya, mungkin rumah tangga harmonis. Ributnya udah bukan masalah yang kayak gimana banget gitu. Beneran. Banting anak dikurangin ya. Oh jadi lu tuh kalau ibaratnya ya sebelum lu juara Suci males pulang. Kalau sekarang tuh home sweet home. Kayak gitu. Kalau ini kalau ada momen anjing ngapa dia lagi sih gue lihat kayak gitu. Ada momen itu. Semoga. Jangan. Aduh. Ada momen tapi ekonomi ngaruh lah ya. Ekonomi ngaruh lah ya. Fame sih. Maksudnya kan ya. Lu kan lu satpam nyambut orang kan. Ya maksudnya bodo amat lah. Lu kan berarti kan pas di Suci masih kerja di bank. Iya. Gimana tuh ya? Lu masih satpam, bukain pintu nasabah, terus lu pasti kan ada yang nonton dong nasabah lu. Gua sampai sekarang masih sering dimintain foto, Gi. Tapi sama sapam-sapam juga. Banyak banget, terakhir ibu-ibu doang satu udah. Ada. Tapi berarti selama lu jaga di sana ada sapam dari mana gitu. Kayak yang ini kenalin gitu. Bang Yo ya. Foto dulu ya. Jadi foto dulu ya. Iya, jadi lagi megangin pintu, baru sebelahnya ada yang ngajak foto. Kan enggak aneh. Lu emang masih ada ego yo untuk membukain pintu orang. Lu juara loh. Asli ada kayak gitu. Gua di kalau yang gua rasain ya. Karena kan ini gua bisa sampai di sini tuh utang budinya banyak sama orang. Ini tuh ini mah klise, tapi emang ini gua rasain. Benar. Si komandan gua bilang, nanti dulu ya kalau mau resign karena belum ada pengganti lu. Jadi karena sekarang ini lu udah resign? Belum. Karena kan belum ada penggantinya. Karena dia yang udah ngizinin gua segitunya. Benar. Ya gua kasih dulu dah ke dia nih. Nurunin ego gua sebagai juara. Ya enggak apa-apa lah. Maksud gua toh semakin banyak orang yang kenalin gua, semakin premis gua kayaknya semakin dapat nih. Makin ada keresahan lah, masih ada keresahan tentang satpamnya gitu. Lu udah ini yo ngecek get kontak nama lu. Iya. Serius Suci-8 enggak di sepam orang? Ada Suci-1 X. Enggak. Pak, coba lu cek aja ke HP komandan lu tuh, Pak Rianto. Suci Rio juara Pak bisa. Iya gitu-gitu dah pokoknya rumah tangga, ekonomi, alhamdulillah ada semua. Tapi banyak banget ya profesi lu. Iya. Ya kan sampai 4. Apa yang lu kok bisa ngejalanin 4 profesi? Karena utangnya banyak. Kalau utangnya banyak nggak mungkin kerja mati-matian. Utang dong motivasinya apa lagi? Beneran. Banyak banget utang lu. Utang banyak. Anjir. Tapi lu sanggup bayar dengan 4 profesi itu? Sanggup kan makanya. Ya tambahnya, tapi kan kalau jalanin 4 pekerjaan nih, yang ini misalkan gue tuh selalu nyari duitnya gini, ini dapat di sini bulanan, dapat di sini mingguan, dapat sini harian, dapat sini bisa menitan misalkan gitu. Ntar lo kalau udah rumah tangga harus punya itu kan, maksudnya nih lo berani ngambil resiko segede gini kalau nggak punya penumpang segede gini kan susah juga. Jadi rada ragu ya kita berkeluarga. Iya, gue bilang. Duannya banyak. Tapi misalkan ya. Pantes gua kira lu emang orangnya hardworking banget. Iya, orang Jepang ya kan. Iya. Kerja sampai 4 profesi, 5 profesi tadi. Awalnya memang nggak ada utang segede gini. Kehidupan yang aneh-aneh itu bikin utang ini segede gini gitu. Yang harusnya lu kerja cukup 1 pekerjaan aja. Mungkin kalau gua waktu itu nggak segini kehidupannya, gua nggak ada di stand up kali. Udah nggak di stand up, udah settle hidupnya. Emang jalan hidup sih, bener. Ya ketemu stand up kali, nggak kenal Rijal, nggak kenal lu, kayaknya gitu. Lumayan lah. Rencana lu apa yo setelah ini?
ke depannya yuk. Setelah lu juara. Iya, udah dapet nih titel juara. Titel juara. IG story lu yang nonton udah banyak kan, ratusan. Live ada yang komen. Iya. Ada. Apa ke depannya yang bakal lu lakuin? Spesial nih kan. Spesial. Oh iya. Insecurity. Tanggal berapa? Belum tahu? Belum tahu. Tahun depan ya enggak? Kayaknya sih mundur ke Januari. Tadinya awal Desember. Januari 22. Januari 22. Jakarta langsung. Jakarta awal sisanya sama Rijal bilang mau tur 5 kota. Oh, mana aja? Sydney, Melbourne, Indonesia aja. Majalengka. Iya, Indonesia sih. Majalengka. Rembang paling Cepu, Leret. Blora, Cadas. Mantap. Ya, Kota Bumi. itu kelurahan kecamatan. Tapi kalau di Lampung kota beneran kota bumi, Lampung Utara ada. Itu Tangerang juga. Tangerang juga kota bumi. Jangan anda jelek. Gersang lagi. Ya begitulah kisah-kisah dari Rio 2 Turbun. Cerita-ceritanya banyak sekali, kisah-kisah hidupnya yang dapat kita petik hikmah-hikmahnya. Betul. Intinya mah konsisten. Balik lagi adalah konsisten, di mana konsisten dan tulus ngerjainnya. Setiap orang pasti bakalan nemu titik untuk jackpotnya. Betul. Pokoknya jangan dengerin omongan orang. Iya, jangan mau orang ngomong apaan lu jalan lurus aja. Kalau lu nggak betah dengerin omongan orang, kalau misalkan lu terganggu, lu bikin kuping lu jadi tuli. Jangan denger. Kerja keras adalah penting kunci. Iya, kalau emang kalian ada yang berminat ingin menjadi komika, maka tirulah caranya Rio dengan cara kombut di tiap tongkrongan. Dan terima kasih telah menyaksikan sejarah manusia dari Rio Dumatubun, dan kita akan lanjut ke games bersama Rio Dumatubun. Di games apa, Gim? Rapid question ditekan company. Oh, belum selesai. Belum. Kita ada game Terakhir. Jadi jelasin, Gim. Kita akan ngasih dua pilihan. Tapi tanpa pertanyaan. Pokoknya lu pilih aja yang pertama kali di kepala lu. Misalkan lu pilih timun atau kemangi. Iya. Apa? Dan lu harus milih, nggak boleh nggak. Lu harus langsung milih. jawab dengan cepat. Lu kalau mau ngasih alasannya kenapa milih itu boleh, nggak juga nggak apa-apa. Siap, Rio? Tanya pertama. Di rapid question ditekan company. Rio Dumatubun. Ya. Lu punya 2 anak. Pilih DC atau Bob? Yang bisa ada milih lah, kacau. Misalkan Semua pasti ada kecenderungan. betul. Semua pasti ada kecenderungan. Milih dalam hal apa dulu nih? Enggak, Terserah lu. apa aja. Lu abis jawab ngasih alasan terserah. DC atau Bob? Yang paling lu jarang sentil jidatnya lah. Bob. Kalau mau ngasih alasan terserah, enggak juga nggak apa-apa. Bob sumber premis. Bagus, bener. Pertanyaan kedua. Layar kedua. Satpam atau bazar? Bazar. Bazar. Kenapa bazar? Bazar lebih cepat nyiptain duit ketimbang satpam. Tapi kan Satpam duitnya tetap. iya. Dan ngasilin premis loh. Iya. Tapi bagus. Bazar duitnya cepet ya. Usaha lah ya. Usaha. Nabi suka sih, Betul, berjualan ada rasul memang. Pertanyaan ketiga. Seru ya. Lucu atau berkarakter? Lucu. Kenapa? Karena kalau lucu udah pasti berkarakter. Oke, baik. Karakter lucu gitu ya. Benar sih. Pertanyaan yang salah. Luhut Panjaitan berkarakter banget sih, tapi emang belum nggak lucu. Bener. Kalau joget mungkin lucu. Maaf ya Pak Luhut. Nih. Pertanyaan keempat. Sohibul Diksi atau 2 anak cukup? Sohibul Diksi. Sohibul Diksi. Ada alasan? Kan ada 2 anak cukup duluan. Kenapa? Justru iya 2 anak cukup duluan. 2 anak cukup itu komik banget. Oke. Kalau komik banget sama, kita juga komik banget ya. Iya. Sohibul Diksi kan
7 orang alam bawah sadar jadi lebih happy. Experience beda ya. Experience beda ya. Bener. 2 kata lucu coba dulu. Coba 2 kata lucu. Anjrit. Andrit baru 1 doang. Iya, 1. Andrit iya 2. Udah cukup sih. Andrit iya udah 2 kata lucu. Iya. Ada 2 kata lucu mau dilempar? Makan monyet. Dari mana dulu? Dari Pala ke bawah? Pala lah. Dari bawah. Diputusin apa langsung telan? Langsung dia diketok dulu kan. Diketok Seruput. Dan ini pertanyaan terakhir berhubungan dengan profesi lu yang menjadi satpam. Rio Dumatubun, pertanyaan terakhir. TNI atau Polri? Silakan kalau mau dijawab dan dikasih alasannya. TNI gua. Kenapa lu mau? Polisi seragamnya sama loh. Apaan? Bener juga. Terima kasih sudah menyaksikan Sejarah Manusia episode Rio Dumatubun. Dan jangan lupa menyaksikan video-video dari stand up Jakbar lainnya, seri-seri stand up Jakbar lainnya. Betul. Dan jangan lupa nanti di like dan di komen, di subscribe. Betul. Dan kita akan kembali lagi nanti di Sejarah Manusia. Jangan mati sebelum Anda menciptakan sejarah. Gue Givari, Gue Anggi. Rio. Normal. normal. Yang Terima ini. kasih sudah menonton. Terima kasih. Dadah.